Ini nanti tak kirimin ke anu ya, Mas siapa itu? Mas Zalwis. Ya, nanti mungkin bisa anu dikirim ke grup kelas gitu. Oke, siap Pak. Nah, oh ya berarti kalau nggak ada permasalahan tentang yang pembelajaran kemarin, berarti ini kita lanjutin aja ya ke bagian game. Langsung saja kalau gitu, buka menu Unity-nya. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan Pak. Oke. Kita akan membuat game seperti ini ya, yang mana nanti ya selayaknya game Flappy Bird gimana sih. Nah, seperti itu. Jadi nanti jika menabrak burungnya nanti jika menabrak ground, nanti akan game over. Jika menabrak tiang yaitu pipe, biasanya kan untuk game Flappy Bird kan ada obstacle-nya tuh. Dia juga akan game over. Soalnya kebanyakan biasanya tuh game overnya cuma kalau kena obstacle saja gitu. Yang mana obstacle-nya maksudnya tuh pipe-nya itu, pipa yang warna hijau itu loh Mas. Jadi kadang-kadang mungkin kurang teliti atau gimana untuk ground-nya, untuk yang seharusnya jika burungnya itu jatuh ke tanah, dia bakal mati, itu malah nggak mati. Akan jatuh ke tanah, akan jatuh ke bawah terus gitu loh. Oke, langsung saja kalian bikin scene baru ya. Kemarin kan kemarin kan ini kan. Nah, kalian bikin scene baru, terserah nggak apa-apa. Namanya terserah. Kalau saya kasih nama mulai seperti ini. Jadi di scene, di bagian scene ini kalian klik kanan, lalu kemudian ini create dan pilih scene. Kemudian beri nama scene-nya sesuai dengan kemauan kalian. Kebetulan saya di sini pakai nama mulai ya, kecil semua. Soalnya kalau untuk Unity, besar kecilnya itu bakal berpengaruh karena dia sifat bawaan kode C# yang mana dia rada sensitif terkait besar kecil gitu. Kalau sudah, tunggu sebentar kalau sudah create scene. Kemudian kalian hapus bagian directional light dan juga bagian yang tidak terpakai, yaitu jika di scene baru, kayaknya apa ya? Contoh. Jadi directional light-nya dihapus saja. Terus kemudian untuk yang saya kirim tadi ke Mas Alwis, silakan diimpor ya. Jadi di bagian UI sini atau di sebelah mana terserah. Silakan diimpor, lalu kemudian jadikan gambarnya tadi sprite. Caranya gimana? Gambarnya diklik,
Bisa barengan kok, gambarnya diklik kok, nggak satu-satu. Gambarnya diklik lalu di sebelah kanan pilih, awalnya kan default, lalu pilih yang sprite. Seperti itu, kemudian di apply. Gambar yang sudah diimport diklik, kemudian di inspektor sebelah kanan, untuk gambarnya, tekstur tabnya dipilih diganti menjadi sprite, yang awalnya default, kemudian diklik apply. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang loh padahal. Kalau nggak ada, kalau diem berarti ya nggak ada pertanyaan ya, dilanjut gitu ya. Oke. Kemudian klik kanan di bagian hierarki ini, klik kanan lalu tambahkan game object. Dengan cara apa? Create empty. Create empty ini terus namanya diganti menjadi player. Kemudian jika sudah, silakan di bagian tag. Tag itu di sebelah kanan, inspektor ya. Jadi kalian create empty. Klik kanan di bagian hierarki, create empty lalu diberi nama player. Kemudian untuk tag-nya, tag itu berada di inspektor sebelah kanan. Nah, di sini nih. Player, awalnya kan untag, awalnya kan ini default-nya. Terus habis itu diganti menjadi player. Untag diganti menjadi player. Jika sudah, untuk sprite rendernya, jadi tambahkan komponen, tambahkan sprite. Nah, tambahkan sprite renderer ini. Sebagai inspektor player, di komponen tambahkan komponen sprite renderer, kemudian jika sudah menambahkan sprite renderer, kalian drag sprite burung tadi, sprite burung yang sudah saya kirim tadi, drag terserah yang mana, burung 1, 2, 3, lalu kemudian masukkan ke dalam sprite renderer, seperti ini, atau dicari di sprite saja juga bisa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Apa ada pertanyaan sampai sini? Mas Kalau Elvis? dari saya belum, Pak. Mungkin dari teman-teman barangkali mau bertanya atau enggak. Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Sudah diimpor berarti untuk image-nya kan? Oh iya, daripada nanti ada yang kebingungan, coba saya cek satu-satu ya. Mas Elvis, gimana Mas? Lihat Mas punya Mas. Ini saya belum ini, Pak. Masih perlu memahami lagi, Pak.
Jadi ini saya masih memperhatikan Bapak mempresentasikan itu ya Pak, dari Unity-nya. Gak sekalian praktek aja, Mas. Kemarin nyoba di pertemuan sebelumnya Pak, namun Nah, banyak keteteran di itunya Pak, kayak di menu-menunya dan lain-lainnya Pak. Jadi oh, untuk yang ini saya lebih memperhatikan nanti untuk prakteknya. Ini kan di record Pak, jadi saya ulang untuk recordnya. oke, oke. Yang lain gimana? Kentung ngono gak kentung? Gak masuk nih. Mbak Devi Ismawati gimana? Kalau punya saya, tadi kan saya sebelum Zoom ini itu nyoba bikin game dari tutorial YouTube ya Pak ya. Nah Oke. udah sampai di ini tuh juga udah separoh gitu. Jadi itu tadi pas mau mulai ini Meet, saya new project lagi gitu keluar dari project yang sebelumnya. Nah ini masih loading Pak. Oke, 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 oke. Sebentar sebentar. Mana ya? Ini Pak masih kayak gini. Saya. Pakai yang berapa Mbak itu, Mbak? Yang version berapa? Gimana Pak? Pakai yang version berapa itu? Berapa ini? Versi sebentar. Kuat itu, Mbak. Nggak diturunin aja versionnya. Nggak apa-apa. Yang 2019 juga nggak apa-apa kok. Bener. Oh bisa. Nanti coba saya coba lagi. Ya, ya. Makasih. Iya Pak, sama-sama. Alhamdulillah kuat Pak. Oke. Oke, dari awal ya. Silakan untuk directional light-nya dihapus saja. Jadi kita bikin scene baru di bagian sini. Kemarin kan kita di sini di scene menu kan. Lalu kemudian kita bikin scene baru dengan cara apa? Untuk membuat scene baru silakan klik kanan di bagian project lalu cari scene sebelah sini. Kemudian beri nama sesuai keyakinan masing-masing. Untuk punya saya kasih nama mulai. Lalu jika sudah, nanti kan ada dua elemen tuh, yang mana satunya directional light sama main kamera. Untuk directional light-nya, itu nanti dihapus saja. Lalu kemudian, silakan impor elemen yang sudah saya kasih tadi, kemudian ubah semuanya menjadi image sprite. Jadi untuk teksturnya menjadi sprite. Kalau biar nggak ribet, tekan di salah satu gambar, lalu kemudian di shift, kemudian tekan yang ujung yang mau dituju. Jadi biar sekaligus banyak gitu, nggak satu-satu. Kemudian untuk tekstur type-nya yang awal default diubah menjadi sprite, kemudian di-apply. Jika sudah, kemudian klik kanan di bagian hierarki, create empty, lalu untuk
empty-nya tadi ubah nama menjadi player. Seperti ini. Kemudian untuk di inspektor player-nya, untuk tag player, untuk tag-nya, tag dari player ini, awalnya kan untag. Awalnya kan seperti ini. Untuk default-nya seperti ini, lalu ubah menjadi player. Kemudian di komponen player-nya masih sama, tambahkan komponen sprite renderer, lalu masukkan image salah satu burung tadi yang sudah diubah menjadi tekstur type-nya menjadi sprite, drag, dan kemudian masukkan ke bagian sprite di player-nya ini. Jika sudah, untuk rigid body ini didapat dari add component. Jadi masih di bagian player ya, cari rigid body. Nah, rigid body ada dua, rigid body biasa sama 2 dimensi. Untuk yang rigid body biasa, dikarenakan ini kita project awalnya adalah elemen 3D gitu. Jadi untuk scene-nya scene 3D bisa dilihat dari kiri kanan depan belakang. Jadi untuk rigid body-nya maksudnya sini yaitu rigid body 3D, dan kebetulan kita hanya membutuhkan rigid body 2 dimensi. Untuk game Flappy Bird kan biasanya emang rigid body yang dipakai rigid body 2 dimensi. Pilih yang Pak, ini. Apa? mohon maaf izin bertanya Pak. Monggo. Itu untuk supaya background-nya bisa ke drag gitu itu gimana Pak? Oh, background ini. Iya, Untuk background udah diimpor Mbak sebelumnya Mbak. sudah. Ini saja di bagian kamera ini, kalian main kamera ini, diklik sampai Di biru. inspektor. Nah, terus habis itu Kamera. ini aja, terus Sebentar Pak, ambil sebentar. warna dari gambar Oh, background yang punya itu. Sudah? sebentar Pak. Untuk projection-nya ortografik ya di bagian main kamera ini. Saya nggak Karena ada awalnya tulisan background. gimana Mbak? Saya nggak ada tulisan background nih Pak. Di bawah kameranya tuh. Oh ini, coba ini ubah menjadi ortografik dulu. Awalnya kan perspektif kan projection-nya. Sudah diubah tuh. Lalu kemudian untuk background-nya, ambil warna background-nya dari sini. Dari yang image background yang sudah diimporin tadi, ambil yang birunya saja. Untuk position-nya, position dari main kamera, ini saya setting di -10. Untuk main kameranya, -10 di sumbu Z. Jadi dia agak ke depan. Kalau dilihat dari 2 dimensi ini. Di bagian project kan ada fitur 2 dimensi dan bisa di nonaktifkan dan hidupkan kan. Oke, jika sudah, di bagian rigid body tadi yang sudah diambil di komponen, silakan body type-nya diganti menjadi kinematik. Simulated-nya dicentang di rigid body 2 dimensi ini. Lalu tambahkan di komponen, tambahkan circle collider 2 dimensi juga.
Untuk radiusnya saya beri nilai 0,25. Untuk circuit collider 2 dimensi dari player ini tadi. Oh ya, jangan lupa untuk untuk komponen dari playernya di inspektor tag-nya diganti menjadi player ya. Awalnya kan untag seperti ini, diganti menjadi player. Kalau nanti berhubungan dengan pengkodoan. Untuk circuit collider-nya jika sudah seperti ini, lalu kemudian kita ke script di bagian project, kemudian di script kita klik kanan lalu create si subscript dengan nama player seperti ini. Namanya sama dengan ini, namanya sama dengan hierarki dari player ini. Untuk besar kecilnya diperhatikan ya. Sampai sini mudeng. Halo, Mas Tafta, gimana? Mudeng nggak? Ada nggak Mas Tafta? Ada. Mudeng Mas? Betul. Coba lihat Mas, sudah sampai mana Mas? Lihat apanya ya Pak? Projectnya ya. Projectnya Pak. Oke. Baru nge-lag Pak laptopnya Pak, jadi nggak bisa share screen Pak. Oke. Maaf Pak. Ya. Sudah ya, untuk membuat si subscribe-nya ini. Di bagian project, create si subscribe, beri nama player. Jika sudah diberi nama player, silakan klik dan tunggu sebentar paling. Di bagian player silakan ketikkan kode seperti ini. Using Unity Engine, public class player, mono behavior. Ini mengatur dari basic burung jika dipencet. Baris ke-1 using Unity Engine saja. Terus yang ketiga, public class player, mono behavior, dan seterusnya seperti ini. Ini kalau nggak kelihatan ataupun ada problem apa bilang ya, atau di foto saja juga bisa ini.
Info absen. Jadi using Unity Engine untuk yang baris pertama, baris kelima menjelaskan tentang public sprite. Sprite ini mengisi ceruk dari gambar burung itu tadi. Terus untuk float strength-nya ini kekuatan dari gerakan saat burung bergerak. Sedangkan untuk gravity ini mengatur dari kecepatan jatuh burungnya saat turun. Untuk tilt-nya menggunakan 5F. Jadi public float strength sama dengan 5F. Untuk public float gravity minus 9,81F. Titik 2, jangan lupa. Untuk public float tilt sama dengan 5F juga, titik 2, jangan lupa. Di bawahnya private spread renderer, titik 2, lalu di bagian nomor 11 private vector 3 direction titik 2, private int spread index titik 2, di private void start ini mengatur dari apa yang mulai ketika button start ditekan. Jadi kan image sprite. Jadi nanti kan itu image-nya ada 3 kan, yang mana berbeda-beda untuk posisi sayap dari burungnya. Itu berguna untuk agar posisi terbangnya terlihat seperti animasi. Jadi nanti kita memasukkan di bagian kodenya itu ada 3 animasi. Dan sebisa mungkin harus urut ya untuk urutannya. Soalnya nanti kalau tidak urut, yang mana ini kan untuk nomor 1 kita pilih yang sayapnya di atas. Kemudian yang nomor 2 kita pilih di bawah. Yang nomor 3 kita pilih di tengah. Itu kan agak-agak kurang pas gitu loh. Untuk lumrahnya kan nomor 1 kita pilih gambar sayapnya di atas. Kemudian untuk yang nomor 2 kita pilih yang gambar sayapnya di tengah. Nomor 3 kita pilih yang sayapnya di bawah. Jadi kembalinya juga lebih natural gitu. Enggak yang terlalu patah-patah untuk animasi dari image sprite-nya nanti. Yang mana kita menggunakan burung tadi ya. Untuk private void update diisi ini. If input get key down. Ini besar kecilnya dilihat loh ya. Jadi untuk
di sini emang tulisannya mouse button, cuman nanti kalau di-apply di aplikasi handphone, mouse button-nya ini fungsinya udah berubah menjadi ketika saat kalian tap di layar handphone kalian. Apply gravity and update the position. Direction point Y plus sama dengan gravity, bintang, time, delta time. Untuk time-nya menggunakan T besar, delta time, T-nya juga besar, walaupun T-nya di awal kecil. Seperti itu. Private void animate sprite. Sprite index plus plus titik 2, koma. Dan yang paling penting ini berada di bagian private void on trigger enter 2D. Di bagian paling bawah untuk yang script player ini. Ini nanti fungsinya, yaitu if other game object compare tag obstacle, game manager instance game over. Jadi yang mana jika player ini tadi, yang mana itu playernya adalah burung, terkena sebuah menabrak atau kena objek yang bertag, tag adalah yang itu tadi di bagian inspektor. Yang ini kan ada pilihannya banyak tuh. Ada untag, respawn, finish, editor only, main camera, player. Nah, untuk burungnya ini player. Kemudian obstacle-nya ini nanti dimasukkan ke bagian objek yang mau digunakan untuk figur obstacle. Biasanya kalau untuk di Flappy Bird itu ada dua kan. Ketika terkena pipa atau menabrak pipa dan ketika jatuh ke tanah. Jadi untuk nanti untuk tag-nya ada dua yang berlabelkan obstacle. If other game object compare tag obstacle seperti ini, dan else if di bawahnya, ketika scoring ini berguna untuk ketika player melewati pipa, ini skornya nambah apa enggak? Jadi untuk mengidentifikasi skornya bertambah apa tidak, itu nanti ada bisa dikatakan seperti kayak game object, yang mana game objeknya nanti diberi label scoring, diberi tag scoring. Jadi nanti untuk tag scoringnya itu nanti di bawah di dalam dari function pipa, di dalam dari game object pipa. Jadi untuk scoringnya ini mungkin tidak ada wujud fisiknya. Jika obstacle kan ada wujud fisiknya tuh, mulai dari pipa dan juga ground. Namun untuk scoring ini nanti cuma sebatas game object saja yang invisible. Ketika Flappy Bird-nya ini melewati pipa, dia akan menambah skor dari permainan. Sampai sini mudeng. Mas Kentung gimana, mudeng nggak? Tidak, Pak. Bagus.
Tidaknya di sebelah mana, Mas? Apa semua apa gimana? Ini fotonya sobo, Mas. Saya telat, Pak. Saya baru bangun. Alhamdulillah. Rapat buka daftar gue. Iya lah, Mas Kentung iki. Parah ya, orang kena contoh ya. Sampai Iya. akhirnya paling tua, Mas. Ini harus dicontoh, Malah Pak. ini. Yang lain gimana? Apakah sudah paham? Yang lain gimana? Apakah sudah paham? Mas Jalwis. Mas Jalwis. Hadir Pak. Gimana, Mas? Kalau dari penjelasannya sih paham Pak. Penjelasannya Pak, prakteknya gimana? Ini belum praktek Pak, terkait itu Pak. Baru menyimak Pak. Males-malesan. Oke. Males-malesan. Jalwis males-malesan nggak suka. Parah ya, Tung. Parah. Kan gimana? Jangan pada diem. Mbak Sopo tadi, Mbak Devi Ismawati, gimana, Mbak? Bisa kan, Mbak? Pak, saya masih ngotak-ngatik backgroundnya, Pak. Ini nggak bisa-bisa background saya. Ini Ini warna kuning, Pak. Kok iso kuning, dikai warna biru kan iso? Coba share Nggak screen, tahu. Mbak. Tak matiin. Share screen ya. Pak, abis ini panggil yang lain tuh, Pak. Boleh. Boleh, manggil tok kan? Ya, suruh share screen, Pak. Ini loh, Pak, malah punya saya tuh warnanya kuning. Terus kan saya mau nambahin ininya, elemen yang si burungnya itu kan ke sini. Jadi nggak bisa, dia harusnya ditambahin kemana. Kalau tadi kan saya ngeliat tutorial yang game sebelumnya itu tuh, dia bisa di-drag langsung ke sini. Iya. Nah, ini tuh nggak bisa di-drag ke sini, Pak. Lah, memang nggak langsung ke situ. Ini untuk background dan juga image burungnya ini diubah dulu menjadi sprite ya. Di sebelah kanan. Kanan mana? Ini. Inspektor ini. Jadi untuk gambar background dan juga burungnya itu di klik kiri kayak kayak ngeklik banyak langsung itu loh. Terus kemudian di bagian tekstur type dari gambar itu nanti silakan diubah menjadi sprite. Tekstur type, Mbak, bukan apa itu? Tekstur type. Jadi gambar satu gambar deh, pencet dulu satu gambar di bagian project gambar background. Nah, kan udah kan dipencet sebelah kanan, lihat. Iya. Enggak dipencet kanan, enggak diklik kanan, diklik biasa. Nah, terus di sebelah kanan lihat. Nah, itu kan tekstur tab-nya ini kan default. Oh iya. Menjadi sprite. Sprite ini loh, sprite 2 dimensi ini loh. Oh. Okay. Nah, itu apply ke burung-burung semua. Cuman jangan lupa di-apply dulu. Jangan langsung pindah ke objek burung, di-apply dulu di bawah. Di bawahnya dari sini di-play. Apply di bagian inspektor juga. Ke bawah. Oh, bentar. ininya. Ya di-apply. Nah, ngono ra mudeng itu. Thank you, Yo, Bang Adu. Pak. Mudeng iki. Jadi terus langsung 3 bisa, Mbak. Diklik bareng aja di shift langsung Mbak, habis itu diklik. Diklik tab. Bisa itu tab. Kok kliknya malah gimana sih? Ih, gini gue. Langsung 3. Kliknya cuma bisa Langsung satu 3 itu doang. bisa tab. Bisa shift tekan ya. Ditekan shift ya. Oh, shift. Langsung 3 Jangan bisa. sampai hilang langsung 3. Shift terus habis itu yang gambar ketiga ini diklik. Shift, gambar pertama diklik. Jadi klik kiri dulu, Yes, kemudian Pak. klik kiri dulu, klik kiri dulu. Kiri. Iya. Oh. Klik kiri, terus habis itu shift tahan. Ini saya pakai mouse udah klik kiri, Pak.
keluar menu malahan. Nah, Klik kiri ya. Terus habis itu shift tahan, klik di bagian burung nomor 3 ini, klik kiri lagi. Jadi kena semua. udah terus Enggak, itu belum kena semua, Pak. Itu baru satu itu. ini belum ngaruh, Pak. Tapi kok malah ada tanda kayak gini sih, Pak, yang merah gini tuh? Soalnya kamu drag gitu. Oke, diklik berarti. Diklik biasa aja, diklik, habis itu shift kiri ditahan, shift, Apa? button shift ditahan. Apa saya bilang? Satu-satu ya, Mbak, nengono, Mbak. Iya, udah Pak, satu-satu aja, Pak. Nah, jika sudah, kue apa tuh? Pak, habis ini Pak, biar yang cewek-cewek tuh Pak, yang lain tuh Pak, suruh share screen Pak. Oke. Terus Pak, ini gimana? Sprite, diubah menjadi sprite semua, udah. Langsung ngeplay. Nah, apply. Kalau sudah di-apply Pak, Sudah semua? kayaknya itu baru satu deh. Lah. Nah, ini saya apply satu-satu aja kali ya Pak, bisa? Bisa, nggak apa-apa. Cuman diwarnai cara cepet angel ya nggak apa-apa sih. Nggak tahu ini apa, saya nggak tahu, nggak ngerti, jadi udah. Udah nih Pak, ampun Pak. Oke, udah kan. Di-play. Di hierarki sebelah kiri coba. Tadi kok aku lihat banyak banget. Video player itu buat apa, Mbak? Ya Allah, Nggak Dari tahu Pak, ada sendiri pas saya buka. dihapus coba. Main kamera nggak usah. Terus directional light dihapus. Terus itu apa itu? Yang bawah apa? Global volume. Dihapus aja. Pirang-pirang nobelan. Terus dirimu bikin game object dengan cara klik kanan. Di situ di hierarki klik kanan, create empty. Ada nggak? Apa Pak? Create empty. Jadi main kameranya jangan diklik dulu. Oh. Oke, udah ada. Mana coba? Yang ini. Mana coba? Jangan diklik dulu untuk komponen. Ini Pak. Masih kelihatan nggak? Nah itu create empty, terus habis itu kasih nama player. Iya tadi sudah. Ini berarti ini kasih nama player. Nah, terus ya, untuk playernya ini, game object playernya, jangan sampai dia menjadi child dari main kamera. Jadi usahakan sejajar. Bisa kok ditarik kok. Di hold terus habis itu, nah atas bisa kan? Iya. Tapi emang tampilannya seperti ini ya Pak? Untuk main kameranya, ke main kamera coba. Main kamera, diklik. Terus Sudah. habis itu sebelah kanan inspektor. Nggak kelihatan, nah, deket lagi coba. Di bagian background masa nggak ada, Pak? Ini sini tadi kan. Iya ini kan kamera kan, kata Bapak katanya di bawah kamera ya. Iya di sini nggak ada. Oh, solid color. Di clear flag, pilih solid color. Ada nggak? Solid color. Nggak ada. Harusnya kan ada kan, kayak yang punya Bapak itu kan di bawah sini. Nah, ini tuh sini Pak. render type. Dia render type-nya masih gitu. Bentar. Coba tambahkan kamera lagi aja, Pak, kalau gitu. Di hierarkinya.
tambahkan kamera di hierarkinya, Pak. Nah, terus habis itu yang main kamera kalau misal masih nggak ada, hapus aja gitu. Berarti ini main kameranya dihapus. Tambahkan dulu aja, jangan dihapus dulu. Kamera. Iya dong. Di sini, Pak. Iya, kamera. Mbak, BTW share screen-nya nggak bisa di laptop ya, Mbak? Di laptop wifi-nya tuh jelek, Pak. Oke, ya udah. Ngapa antung emang kono cung? Itu salah. Sambil praktek tuh. Gimana, Devi? Terus sebelah kanan coba, sebelah kanan. Ono mesti. Tag-nya coba. Tag-nya diganti menjadi main kamera, udah belum? Sudah. Nah, terus habis itu di kamera, function kamera nggak ada. Tidak ada. Adanya render type. Gak ada coding, Pak. Itu saya bingung banget. Ayo, Dev. Coloring-nya tuh nggak ada di sini. Tolong, Pak. Tolong apa dong? Nyari, Pak. Ini kok malah jadi gitu? Kapan offline, Pak? Bapak kalau enggak lanjut aja, nanti saya utak-atik sendiri, coba deh, Pak. Lah emang tuh ngelanjut nih. Waduh ya nih. Oh, I see. Ini new project-nya pakai 3 dimensi kan ya, Pak? Mm-mm. Oke. Oh, Iya, Mas. Tur. Aku ora yakin tuh ini sing ngomong gue. gila, ini ngarep laptop yang ngerjain. Iya, percaya nek gue. Siap, amin. Terima kasih. Jadi hampir aja kepencet on cam aja. On kan, Pak? Moh. Ini anak-anak belum pada kenal ini, Pak. Ben, tak kenal lah wes no. Tak kenal, Pak, tak sayang. Ngono ya. Iya. Bentar. Ya, on cam yuk. Mungkin di sini ya untuk kameranya ini. Main kamera ini di rendering pad-nya seperti ini nggak, Mbak?
use graphic setting kamera, default. Untuk main kameranya pilih main kamera. Lah udah ya. Oke, untuk kodenya seperti ini tadi ya. Kalau sampai sini masih pada bingung kayak ini, yang lain juga sama aja sih. Satu-satu coba tak tanyain. Muhammad Mandu, Mas Muhammad Mandu gimana? Mas, Hadir Pak, aman Mas? insya Allah aman. Coba lihat Mas. Lihat dulu. Apanya yang lihat tuh? Proyekmu tuh. Halo Mas. Hmm. Siara Dayu ini coba apa coba ya? Cewek, Pak. Udah Mbak. Saya ketinggalan, Pak. Ini mic-nya nggak keluar gambarnya. Nggak keluar gambar ya. Ya. Iya, koneksinya jelek soalnya. Ketinggalan sampai mana Mbak? Itu yang background sama nambahin sprite apa? Yang burung itu. Oh, Tadi kan denger lah itu, tapi mic-nya nggak keluar gambarnya dari awal. Soalnya wifi-nya lagi ini problem. coba lihat Mbak untuk sudah sampai mana proyeknya? Halo. Bentar, Pak. Oke. Pak, ini not responding, mungkin bisa dilanjut ke teman-teman yang lain dulu. Soalnya laptopnya juga nggak kuat. Ya udah ya udah. Oke, lanjut aja kalau gitu ya. Kemudian setelah kita mengkode untuk bagian player, silakan ke bagian benar ini share screen dulu. Silakan kembali ke Unity.
jika kodenya tidak ada error ya, jika kodenya memang sudah benar dan nggak ada merah-merah di bagian hierarki, di bagian inspektor, konsol, di bagian konsol nggak ada merah-merah, silakan untuk codingan dari script dari player ini tadi masukkan ke bagian bawah di inspektor player juga. Jadi ini di drag ke bagian player juga di inspektor. Kemudian di bagian player ini tadi, script player, itu nanti ada 3 opsi, yang mana elemen kosong, elemen 1, elemen 2. Untuk elemen-elemen ini nanti diisi menggunakan image dari burung-burung tadi. Jadi sesuaikan saja ya. Untuk elemen 0 di-drag dari bersatu, terus kemudian elemen 1 berdua, elemen 3, elemen 2 bertiga gitu. Jadi total sprite yang ada ini nanti ada 3 sprite di bagian player script ini. Untuk strength-nya ini 5, untuk gravity 9,81, yang mana ini angka minus. Untuk tilt 5. Jadi angka-angka ini bisa disetting di sini di player script ini atau langsung di bagian script tadi. Nah, di bagian ini mono behavior, public float strength. Jadi float itu kan mengambang, kekuatan untuk mengambang. Terus untuk float tilt, kekuatan untuk tilt itu apa? Jentik, lompatan. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi tiap seberapa tinggi lompatnya. Dan untuk gravity itu nanti turunnya seberapa curam dan seberapa kenceng. Gampang lah. Tafta ya paham yuk. Tidak tak? Nggih. Nah, masuk kalah kalau Tafta piye. Lalu kemudian tambahkan game object lagi. Kemudian tambahkan game object lagi dengan cara klik kanan, create empty, beri nama background. Beri nama background, kemudian jika sudah, untuk position dari background ini, kalau saya loh ya, untuk positionnya, di sumbu Y, di bagian inspektor, bagian transform, untuk sumbu Y, positionnya 1, untuk Z, nilainya 1, dan untuk skalanya, skala dari background ini, sumbu X 24, untuk sumbu Y 10, untuk sumbu Z 1. Jadi bisa dilihat angkanya seperti ini. Ini berguna untuk apa? Oke, jika tak set 1 ya. Seperti ini ukurannya. 2, 3, 4. Nah. Kemudian di komponen background, tambahkan komponen yang bernama quad. Pakai Q ya, bukan quad pakai K.
Jadi jika tidak ada nama quad ini, di komponen namanya mesh filter ya. Jadi di komponen di bagian background tambahkan nama mesh filter, nanti muncul, kemudian tambahkan, dan kemudian pilih quad saja. Kemudian jika sudah, tambahkan mesh renderer. Untuk materialnya seperti ini satu, lighting-nya on, dan ya seperti ini settingan default. Jadi mesh filter, tambahkan mesh filter, mesh renderer, kemudian tambahkan ini di background. Tarik saja background ini ke dalam komponen dari background. Tarik image background, sprite background ini yang sudah diubah jadi sprite. Yang awal kan default texture type-nya. Di bagian background diklik kiri, kemudian image-nya di-drag ke bagian komponen background. Nanti akan muncul seperti ini. Muncul bulatan seperti ini. Simbol bulat. Jika sudah, untuk tiling, untuk background-nya diklik saja, ya ini panahnya, dan nanti akan ada panah seperti ini. Tiling diisi angka 4, sedangkan untuk sumbu X angka 4, untuk sumbu Y 1, untuk from shader-nya 2000 saja. Jadi create empty, tambahkan object, kemudian ganti nama menjadi background, lalu di bagian transform, untuk nilainya atur saja seperti ini. Kalau menggunakan image yang sama dengan saya, seperti ini saja. Position Y1, Z1, scale X24, scale Y10, Z1. Kemudian tambahkan di komponen background, mesh filter. Jika sudah, mesh-nya pilih yang quad. Lalu di mesh renderer, tambahkan juga, jangan lupa. Lighting-nya on, materialnya 1. Akan muncul seperti ini ya, background. Lalu seret image background-nya ini masukkan ke bagian komponen dari background. Dan atur tiling dan juga shader-nya seperti nilai yang sama dengan saya. Kalau mau mirip, tiling X4, Y1, from shader 2000. Jika sudah, silakan pilih project, bagian project di sini, di bagian script, klik kanan, kemudian create si subscript. Jadi create lagi. Jadi nanti di aset bagian script kalian itu nanti ada 2 untuk project ini ya. Ada 2, player dan juga parallax. Parallax ini berguna untuk membuat game yang endless run. Jadi kayak ya Flappy Bird ini, background-nya kan tetap bergerak, walaupun nanti ya padahal gambarnya itu aja, cuma pendek. Kayak Subway Surf juga itu kan endless runner juga, cuman kameranya dari belakang. Gitu. Di setting parallax, lalu buat si subscript-nya dengan nama demikian, kemudian klik kiri, tunggu perlahan sampai masuk ke menu visual code. Coding seperti berikut di bagian parallax, di bagian script parallax di visual code. Public class-nya parallax sama dengan mono behavior, public float, animation speed sama dengan 1F. Animation speed ini 1F ini bertanggung jawab kepada cepat lambatnya gerakan dari image background ataupun image-image yang lain yang kalian jadikan parallax.
parallax itu tadi yang image-nya seakan-akan bergerak. Memang bergerak sih, tapi itu cuma menampilkan gambar yang sama berulang kali gitu aja. Jadi seakan-akan bergerak. Public float animation speed 1F, jadi semakin tinggi angkanya semakin cepat tentunya. Private void awake mesh renderer get component mesh renderer titik 2, jangan lupa private void update mesh renderer dot material main texture offset di foto atau gimana silakan ini, mungkin siapa tahu butuh. Time dot delta time 0 titik koma. Sampai sini paham? Halo, Mas Kentung, gimana Mas Kentung? Mas Kentung? Insya Allah paham. Oh, dirimu sampai mana, Mbak? Wis bar dah? Saya mau perkara nih. Belum, Pak. Masih di background juga? Iya, itunya tuh nggak ada yang kayak bapaknya gitu loh, Pak. Itu nanti kalau nggak jadi deh, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Itu nanti kan apa coba? Halo? Mas Alwis gimana? Halo Mas Alwis. Apakah masih ada di Meet? Halo Pak, masih ada Pak. Oke, paham nggak Mas? Kalau dari penjelasannya Bapak sih paham Pak. Cuma karena kan ini saya belum sambil praktek ya Pak. Mungkin Nggak dari teman-teman yang lain sih Pak. Barangkali ada yang sambil praktek gitu Pak. Oke. Ini untuk presensi saya tutup ya. Apa udah semua yang absen apa belum ini? Mbak, kita absennya satu-satu, siapa tahu ada yang belum. Rizka Novianti, Hadik Salim, Rehan, Nadi Nugroho, Kiara Dayu, Khairunisa, Devi Ismawati, Tadi, Rian Kiswanto, Badia, Khairunisa, Solehah, Muhammad Mandu, Khairu, Maulida, Wahyu, Zalwis, Ahmad Fatayan, Aradia, Tito Rakasiwi, Raihan Mustafa, Syahrul Mulyansa. Tata, keurung absen tak? Belum. Untuk linknya mana ya? Di komen. Di komen. Nggak ada di komen. Send message dulu, message. Iya. Mau metu Masuk gak? Balen anyar maksudnya. Coba. Iku kirim ulang Pak. Minta tolong Pak. Moh. Jadi untuk pertemuan ini kayaknya dua saja ya, dua function terlebih dahulu, soalnya nanti pasti tambah bingung, makin maju gitu. Seperti itu.
Mungkin untuk main kameranya ini sebentar. Can I see something? Wait. Oh ya Mbak, untuk Mbak siapa tadi, Mbak Devi Ismawati, coba untuk render type-nya ini tadi kan di punyanya sampean anu ya, yang muncul cuma kamera render type-nya saja ya. Iya, Pak. Untuk render type-nya itu overlay apa gimana? Tulisannya Base, Pak. base, udah base itu. Gimana? Sudah base secara default. Sudah. Muncul nggak anu untuk settingan yang lain-lain apa cuma itu tok? Cuma ini aja kayak tadi itu, Pak. Diganti overlay coba. Overlay malah nggak bisa, tetap sama, tapinya tuh pas gamenya itu tuh malah hasil luarannya itu tuh hitam, Pak. Iya, betul. Di bagian layar di sini default kan? Iya. Tagnya main kameranya gini. Bisa. Solid color. Chip only calling mouse photographic. Soalnya kalau pakai yang 2022 kan untuk projection dari kamera kan dia defaultnya seperti ini saja kan, langsung perspektif. Dan untuk kameranya kan dia langsung settingan seperti ini. Itu bisa jadi gara-gara version baru sih. Jadi dia settingan untuk kameranya ya berubah juga. Apalagi yang settingan baru itu yang tahun ini Unity 6 itu 2025. Berarti ini saya termasuk yang baru ya, Pak? Unity 6.2. Sepaham saya ya. Oh, alah. Nanti coba saya coba yang ini. Soalnya yang kan saya Unity 2022.3.6 ini. Cuma nanti kalau misal bisa sih kalau anu loh downgrade gitu loh, yang awalnya dia pakai Unity version yang tinggi, yang baru ke yang agak lama atau yang disukai, itu nanti projectnya kan memang bisa diimpor, cuman nanti kemungkinan besar bakal error. Soalnya untuk di bagian project sih.
manifest Jones-JSON ini. Jadi di folder project dari Unity kan tadi my project kan, di bagian package, nah manifest JSON ini dipilih, lalu biasanya permasalahannya ada di sini. Soalnya itu ada beberapa function yang dia ditulis di kode ini itu untuk function yang baru, sedangkan untuk yang model lama itu nggak ada. Jadi dia dideklarasikan untuk fitur apa, seperti itu. Oh, baik Pak. Berarti download yang 2022 aja ya Pak? Ya kalau untuk jangka panjangnya sih seperti itu ya, kecuali kalau memang untuk perangkatnya kuat untuk yang Unity 6. Mungkin awal-awal masih kuat, tapi kalau udah projectnya udah rada-rada ramean dikit, bakal makan memori banyak, RAM banyak sih. Berarti yang versi 22 tapi yang 3.6. 3.6 2F3 ya, terserah sih kalau untuk yang versinya itu. Yang 2019 juga, ya 2019 juga nggak apa-apa Bang, kalau memang preferensi ke situ. Soalnya kan kalau untuk semakin muda tahun nih, berarti dia spesifikasi maka semakin tinggi tentunya. Kalau untuk Mas Jalwis dia pakai apa ya Mas sampean? Unity-nya Pak atau awalnya Pak? Iya. Itu untuk versinya saya pakai yang sebentar Pak. 6.1 Pak. Oh, mirip-mirip lah ya. Nah, untuk default kameranya dia langsung render type apa yang Mas? Kayak ada settingannya seperti ini. Settingan yang seperti apa Pak? Kan tadi si Mbak siapa tadi ya, Mbak Fulan ini tadi kan nggak ada settingannya kan, Mbak Devi. Kemarin saya ulik-ulik itu hampir sama yang seperti Bapak pakai Pak. Nah, berarti dirimu podo sopo Mbak? Enggak, itu kayaknya emang gara-gara versionnya sih. Tapi kalau masih tetap pakai yang versi itu nggak apa-apa sih. Ya walaupun rada berat memang, cuman sesuatu yang nggak dipertaruhkan itu nggak ada feedbacknya yang bagus gitu. Jadi kalau mau sesuatu yang baru tapi nggak ada yang dikorbankan kok, kayak nih kurang gitu. Yang mana dalam konteks ini dikorbankan kan laptopnya gitu. Jadi nggak salah. Ya paling cepat panas gitu aja, terus habis itu CPU-nya kebakar gitu. Enggak. Jangan nakut-nakutin Pak. Enggak. Jadi tadi codingan untuk parallax-nya, jika sudah di-coding seperti yang ini, Unity Engine bla 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 seperti ini. Ini nanti silahkan jika sudah lah ya, dan tidak ada error juga di codingnya, nanti di background ini diklik, kemudian parallax-nya di-drag ke bagian komponen dari background-nya. Di animation speed otomatis dia akan seperti ini, apa satu ya? Kayaknya satu dia ada animation speed-nya default. Oh ya satu dia. Jadi ubah aja menjadi 0,0 f. Diubah di sini bisa atau di kodenya juga bisa. Ini yang menunjukkan animation speed-nya ini 1f ini. Kebetulan di sini kenapa beda? Karena saya ubahnya di bagian parallax script-nya ini. Soalnya kalau satu itu dia
terlalu cepat. Dan kemudian untuk di setting dari saat di build loh ya, di build 0.05 yang mana ini tuh menggerakkan dari parallax itu, background dan juga ground-nya, nanti kan bergerak tuh ya. Jika landscape sih masih standar loh ya, tapi namun jika di build menjadi model vertikal, nah ini yang bergerak, ini kan pelan ya. Soalnya ini landscape, nggak kelihatan. Jika di build menjadi vertikal untuk layar handphonenya, ini kan landscape, jadi dia untuk obstacle-nya juga masih bisa melihat rada lebar lah. Sedangkan kalau untuk vertikal ini kan untuk ukuran dari kecepatan animation speed, terus habis itu ukuran obstacle-nya itu kan perlu disesuaikan lagi. Soalnya biasanya kalau serta-merta langsung di build model vertikal tanpa di utak-atik yang lain, itu nanti ya bisa di build, cuman nggak enak aja gitu kalau dioperasikan. Mungkin kecepatan lah untuk obstacle-nya muncul, dan mungkin untuk sudut pandangnya itu terlalu sempit. Jadi nggak nyaman aja sih untuk usernya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi dan lagi dan lagi? Bingung apa mumet nih, Mas? Cuma 2 tok padahal lo. Parallax karo player tok. Ini kan parallax ini sama player ini. Mas Arya Saloka siapa ini? Arya Kaliana. Gimana, Mas? Untuk penerapan script paham Pak, cuma yang penerapan sprite paham Pak, cuma script C-sharp-nya nggak paham Pak, belum belajar. Oke, makasih. Mas Jalwis gimana? Apakah jawabannya masih sama kayak tadi? Karena saya belum praktek langsung ya Pak, jadi masih Sama berarti jawabannya ya. Mbak Maulida gimana? Mbak Maulida apa? Maulida Wahyu Ristiani. Halo, Mbak. Mbak Maulida. Turu ira mesti. Syarul M ini M Muhammad apa siapa ini? Syarul M. Ya gimana Pak? Syarul M. M-nya apa Mas? Muhammad apa Mulyansyah? Syarul Mulyansyah. Oh beda deng. Soalnya temanku ada yang Syarul Eka, nggak pernah masuk gitu ya. Bingung Mas untuk Syarul Mulyansyah ini, Mas Mul. Iya gimana Pak? Bingung nggak? Apa mudeng apa perlu apa kecepatan mungkin aku? Masih bingung Pak. Bingungnya di mana Mas? Ayo. Pagatein dong ketawa. Terus di atasnya Mas Arul M ini ada Mbak Rizka Novianti. Mbak Rizka Novianti singkar Wahyu terus gitu. Iya Pak. Oh bener berarti. Bingungnya di mana Mbak? Mungkin kalau saya pribadi kan ini lagi di rumah kebetulan, jadi
nggak praktek Pak, dari tadi cuman ngeliat kan gitu. Terus Oke. juga di laptop saya itu emang nggak bisa Pak Unity-nya gitu. Jadi mungkin untuk minggu depan mau dicoba di lab aja. Bisa dipertimbangkan itu sih. Ya lihat nanti kalau untuk minggu depan. Soalnya ada kemungkinan kalau dari besok sampai akhir bulan saya di Ambarawa kebetulan. Oke, berarti praktek ya untuk Baris Novianti ini. Oke, makasih. Mas Mandru gimana? Halo Mas Muhammad Mandru. Gimana? Hadir Pak. Gimana Mas? Bingungnya di mana? KP ya? Kapan ya? Di April kan? Nanti Pak di bagian tadi yang di bagian background sih Pak. Soalnya tadi mau diganti warna juga belum muncul keterangan atau tune buat ganti warnanya gitu Pak. Tenan gue. Coba lihat sih Mas. Ada Pak. Tadi tak close. Oke. Di kelas ya. Soalnya mirip banget kasusnya kayak Devi Ismawati. Apa jangan-jangan kalian mengerjakan bareng gitu? Saya Enggak Pak, di beda Pak. rumah Pak, beda Pak. Ya, seperti karena kan menerka-nerka gitu. Apa jangan-jangan ngebioto. Tunggu ya Mas Muhammad Mandu. Siapa tahu saya bisa bantu gitu. Terus perasaan sih urung Mas Muhammad Mandu. Sudah Oh, Pak. 10. oke. Ya nanti Pak ini coba tak buka dulu Pak. Oke. Ya karo kentung Bu Mas. Mas, kowe karo kentung Bu lagi. Nggak tahu kentung di mana sekarang Mas. Kalau ono suarane mau seperti karo di naik karo DIS. Positive thinking gitu. Orang apa sih? Mbak Maulida ki sing turu, terus Kurnia Septika Sari. Kurnia Septika Sari gimana, Mbak? Apakah ada yang perlu dipelajari lagi? Mbak, tahu gak, Mbak, kalau Kurnia itu ada nama sirup Kurnia namanya? Nek ngerti ya ora apa-apa sih, kalau cuma ngeneir tidak sih. Mas Jalwi sudah tadi. Fadia Fitratur Rizka. Berarti Maulida sama Walu Yulistiani sama Kurnia ini tidur ya. Oke. Fadia Fitratur Rizka gimana? Kalau saya ini Pak, kemarin kan nyoba di lab ya Pak, itu tuh buat loginnya tuh susah. Nah terus pas udah login tuh sempat ketinggalan Pak, terus tak coba di laptopnya malah nge-lag gitu Pak. Jadi sekarang tadi tak coba juga masih itu Pak, kayak laptopnya nggak kuat deh Pak. Ya, Jadi minggu depan saya di lab aja ya Pak ya. tak usahakan ya. Kasihan sih. Untuk versi yang diinstal berapa Pak di laptop? Yang lama-lama? Ini Pak, yang 2000. kemarin dikirim sama Zalwis di grup Pak. Oh, kalau misal masih nggak kuat pakai yang lama gitu nggak apa-apa. 2019 ataupun mungkin yang version berapa yang lebih lawas lagi kayak 1924 gitu misal, walaupun belum ada ya. Berarti nggak sama nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, asal bisa mengikuti. Soalnya ini konsepnya sama kok tetap. Tapi ya nanti kayak
mungkin kasusnya sama kayak Mbak siapa tadi yang render kameranya berbeda tempat gitu, Mbak Fulan lah katakannya itu. Nah itu mungkin kayak gitu. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Ya, Mbak Kiara Dayu tadi yang malah nggak bisa laptopnya. Oke, Mas Arya udah. Tafta gimana Tafta? Agak penutup gitu. Tafta gimana? Halo Tafta? Woi, Ta? Lu ngabsen deh. Arya Nuktur Syarul Mulyansyah, Tito, Maulida Wailistiani Solehah. Ini untuk absennya udah semua kan? Ya udah kalau gitu tak tutup dulu ya untuk absennya. Save as PDF. Lu. Nggak bisa sih. Halo Tafta? Kurung absen lo, Ta? Iya, absen ada. Kadang ra cepet. Takoni malah keturun aku. Oke. Sudah melengkap. Oke. Aman ya. Wes. Aman. 17 orang berarti yang hadir ini. Mufti Ilmi Taftazani. Anjay. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini saya sudah sampai di sini saja ya. Jadi tadi yang di-build adalah 2 script yang di coding ada 2 script, yang mana pertama yaitu script dari feature player yang nanti dimasukkan jika sudah jika sudah oke, dimasukkan ke bagian ini, dimasukkan ke bagian playernya juga. Lalu kemudian script bagian background. Yang script bagian background ini nanti berguna untuk menggerakkan background di belakang ini. Dan juga sama, dia nanti kalau sudah oke scriptnya, nggak ada error, nanti dimasukkan ke bagian background juga. Cuman kalau untuk yang parallax ini nanti kalau untuk sebuah game endless runner kayak Flappy Bird ini kan dia yang bergerak nggak cuma background-nya saja, background yang belakang saja, tapi tanahnya juga bergerak gitu kan. Jadi nanti ini dipasang di bagian ground juga, cuman itu nanti di pertemuan selanjutnya saja. Di hari Senin ya, Mas? Iya Pak, di hari Senin Pak, jam 1. Oke. Nanti untuk kodenya tak kirimin ke Mas Luis yang tadi. Siapa tahu pengen menyelesaikan sendiri di rumah. Walaupun di internet juga banyak sih. Di GitHub juga ada kalau mau nyari memang. Cuman nanti kalau nyari yang template-nya aja, ya mungkin bisa jadi untuk langsung game Flappy Bird-nya. Cuman untuk step by step-nya nih loh, kalau disuruh nerangin rada ribet. Itu terserah kalian ya. Oke, saya cukupi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Oke.